Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman semua. Pada saat ini saya akan membuat video dari mata kuliah pendidikan jasmani adaptif dengan judul Modifikasi Pembelajaran dalam Pendidikan Jasmani Adaptif. Modifikasi pembelajaran anak luar biasa. Dalam merancang pembelajaran atau pendidikan luar biasa, maka kita harus menemukan dan memenuhi kebutuhan yang unik pada setiap jenis kelainan yang ada pada siswa. Karena itu pendidikan luar biasa harus bisa melakukan modifikasi sehingga kebutuhan pendidikan siswa terpenuhi. Keterampilan yang diberikan secara penuh dapat berfungsi dan dikuasai serta seluruh anggota dari kegiatan dapat secara penuh atau berpartisipasi. Modifikasi secara umum bisa dilakukan pada kurikulumnya atau total sebagian, 2 strategi belajarnya atau diganti dengan sesuaikan 3 materi dan alatnya atau medianya, 4 pengaturan kelasnya atau teknik mengajarnya, 5 lingkungan arsitektur dan sarana fisiknya. Secara mendasar yang perlu dirancang dalam pembelajaran adaptif yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak luar biasa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelas, program, dan layanannya. Untuk itu, maka dalam pembelajaran bagi anak luar biasa dapat dilakukan pada kelas atau lokasi pengajaran anak luar biasa yang berlangsung. Kelas dan lokasi pengajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga anak luar biasa dapat dengan leluasa menggunakan kelas itu. B. Modifikasi kelas harus mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. C. Modifikasi kelas harus memenuhi faktor keselamatan. D. Modifikasi harus memenuhi kebutuhan pendidikan setiap anak luar biasa sehingga ia efisien menggunakan saluran informasi yang masih tersisa. 2. Program pengajarannya dan layanan harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik serta tingkat kemampuannya setiap anak luar biasa. Dalam merancang program atau bagi pembelajaran anak luar biasa, maka campaign yang harus dilakukan dan ada education assessment. Asesmen pendidikan langkah awal dalam menyusun program atau pembelajaran adaptif didahului dengan melakukan penilaian atau asesmen. Dalam asesmen kita harus menemukan 3 hal. 1. Apa yang dimiliki dalam satu hal. 2. Apa yang ia belum memiliki dalam satu hal. 3. Apa yang dibutuhkan anak luar biasa tentang suatu hal. Dengan ditemukannya jawaban ketiga pertanyaan asesmen di atas, maka asesmen dapat berfungsi: A. Menjelaskan tingkat kemampuan siswa dalam satu hal. B. Menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari program yang diberikan kepada anak luar biasa. C. Menjelaskan tingkat kemajuan siswa. Adapun cara guru melakukan asesmen dapat secara format atau dengan menggunakan tes standar yang telah buku maupun dengan cara formal, yaitu dengan mengobservasi dalam kegiatan sehari-hari anak atau dengan tes non-standar yang dibuat oleh guru dan sebagainya. 3. Rencana program yang individual. Adapun program yang dirancang untuk anak luar biasa, maka harus program yang diindividualisasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. 4. Guru PLB yang dapat memberikan pelayanan pendidikan luar biasa pada siswa anak luar biasa bisa guru bisa dengan berkonsultasi pada guru atau guru khusus atau guru pembimbing atau guru yang memang telah dipersiapkan dengan kompetensinya. Guru PLB untuk anak luar biasa ada beberapa macam tergantung peran dan kebutuhan layanan, yaitu guru biasa, guru konsultan, guru kunjung, guru pembimbing khusus, dan guru kelas khusus. 5. Peran orang tuanya. Di dalam menyusun dan merancang program bagi anak luar biasa, orang tua harus dilibatkan dalam memiliki peran khusus. Hal ini harus menjadi suatu paket dari penyusun rancangan tersebut. Tim ahli yang lainnya dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan program pembelajaran bagi anak luar biasa. Dalam pembelajaran anak luar biasa harus menggunakan pendekatan tim. 7. Layanan dalam pembelajaran anak luar biasa
perlu dirancang atau disesuaikan kebutuhan, karakteristik, tingkat kelainan dan kemampuan anak luar biasa. Rancangan ini termasuk di dalamnya A. Apa layanan atau jenis layanan yang dibutuhkan. B. Di mana layanan diberikan, lokasi layanan baik sekolah, kelas maupun sebagainya. Kapan dan berapa lama harus diberikan layanan. D. Bagaimana harus memberikan dan oleh siapa layanan tersebut harus diberikan. Setiap jenis kelainan atau setiap anak yang belum tentu sama layanan yang dibutuhkan, baik itu jenis layanan, tempat, waktu, dan cara tenaga pelayanannya. B. Pendekatan dalam pengajaran anak luar biasa. Pengajaran klasikal diberikan kepada anak luar biasa memiliki tingkat akademis sama satu sama lain satu kelas, sehingga kegiatan dan materinya bisa sama dalam satu kelas. Pengajaran individual adalah pengajaran yang diberikan kepada perorangan dari anak luar biasa karena tingkat dan derajat kelainan berbeda satu sama lainnya. 3. Individualisasi pengajaran adalah pendekatan dalam kelas, tetapi setiap anak luar biasa memiliki program masing-masing sesuai dengan tingkat pencapaian dalam proses belajarnya. C. Pembelajaran adaptif dalam pendidikan jasmani bagi anak luar biasa. Anak luar biasa adalah anak yang mengalami kelainan sedemikian rupa baik fisik, mental, sosial maupun kombinasi dari ketiga aspek tersebut, sehingga untuk mencapai potensi yang optimal ia memerlukan pendidikan luar biasa. PLB merupakan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak luar biasa. Adapun yang dirancang dalam PLB adalah kelas, program layanan, sehingga PLB dapat diartikan sebagai spesial kelas, program atau layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak luar biasa. PLB bisa memiliki masalah dalam sensorinya, motoriknya, belajarnya, dan tingkah lakunya. Semua itu mengakibatkan terganggunya perkembangan fisik anak. Hal ini karena sebagian besar anak luar biasa mengalami hambatan dalam merespon rangsangan yang diberikan lingkungan untuk melakukan gerak, meniru gerak, dan bahkan ada yang memang fisiknya terganggu sehingga ia tidak dapat melakukan gerakan yang terarah dengan benar. Di suatu sisi, anak luar biasa harus dapat mandiri, berpartisipasi, dan bersaing dengan orang normal. Di sisi lain, ia tidak secara otomatis dapat melakukan aktivitas gerak. Secara tidak sadari akan berdampak kepada pengembangan dan peningkatan maupun fisik dalam keterampilan geraknya. Pendidikan jasmani bagi anak luar biasa di samping itu kesehatan juga harus mengandung pertumbuhan kelainan fisik. Dalam uraian di atas, maka jelas bahwa pendidikan jasmani yang diadaptasi dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, jenis kelainan, dan tingkah kemampuan anak luar biasa merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan pendidikan bagi anak luar biasa. Keberhasilan ini akan terwujud baik kepada PLB dalam bentuk kelas khusus, program khusus, maupun dalam bentuk layanan khusus di SD biasa maupun di tiap jenjang sekolah biasa lainnya. Ada dan bagaimana pendidikan jasmani bagi anak luar biasa atau pendidikan jasmani adaptif, maka secara sederhana akan diuraikan di bawah ini. 1. Pengertian pendidikan jasmani adaptif. Secara mendasar, pendidikan jasmani adaptif adalah sama dengan pendidikan jasmani biasa. Pendidikan jasmani merupakan salah satu aspek dari seluruh proses pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan jasmani adaptif merupakan suatu sistem penyampaian layanan yang bersifat menyeluruh atau komprehensif dan dirancang untuk mengetahui, menemukan, dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotorik. Hampir semua jenis keturunan anak luar biasa memiliki problem dalam ranah psikomotorik. Masalah psikomotorik sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan sensomotorik, keterbatasan dalam kemampuan belajar. Sebagian anak luar biasa bermasalah dalam interaksi sosial dan tingkah laku. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa peranan pendidikan jasmani bagi anak luar biasa sangat besar dan akan mampu mengembangkan dan mengoreksi kelainan dan keterbatasan tersebut. Ciri dari program pengajaran penjas adaptif.
Sifat program pengajaran pendidikan jasmani adaptif memiliki ciri khusus yang menyebabkan nama pendidikan jasmani ditambah dengan kata adaptif. Adapun ciri-ciri tersebut adalah satu, program pengajaran penjas adaptif sesuai dengan jenis dan karakteristik kelainan siswa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang berkelainan berpartisipasi dengan aman, sukses dan memperoleh kepuasan. Misalnya bagi siswa yang memakai kursi roda atau satu tim dengan yang normal dalam bermain basket, ia akan dapat berpartisipasi dengan sukses dalam kegiatan tersebut. Bila aturan yang dikenakan kepada siswa berkursi roda dimodifikasi demikian dengan kegiatan yang lainnya. Oleh karena itu, pendidikan jasmani adaptif akan dapat membantu dan menolong siswa memahami keterbatasan maupun jasmani dan mentalnya. B. Program pengajaran penjas adaptif harus dapat membantu dan mengoreksi kelainan yang disandang oleh siswa. Kelainan pada anak luar biasa bisa terjadi pada kelainan fungsi postur, sikap tubuh, dan pada mekanika tubuh. Untuk itu, program pengajaran pendidikan jasmani adaptif harus dapat membantu siswa melindungi diri sendiri dari kondisi yang memperburuk keadaannya. Program pengajaran penjas adaptif harus dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan jasmani individual anak luar biasa. Untuk itu, pendidikan jasmani adaptif mengacu pada suatu program kesegaran jasmani yang progresif, selalu berkembang, atau latihan otot-otot besar. Dengan demikian, perkembangan anak luar biasa akan dapat mendekati tingkat kemampuan teman sebayanya. Apabila program pendidikan jasmani adaptif dapat menunjukkan hal tersebut di atas, maka pendidikan jasmani adaptif dapat membantu siswa melakukan penyesuaian sosial, mengembangkan perasaan siswa memiliki harga diri. Perasaan ini akan sangat membawa berperilaku dan bersikap sebagai subjek bukan sebagai objek di lingkungannya. Tujuan pendidikan jasmani adaptif sebagaimana dijelaskan di atas, betapa besarnya dan strategis peran pendidikan jasmani adaptif dalam mewujudkan tujuan dan pendidikan bagi anak luar biasa, maka Profesor Arna Abdullah MSc dalam bukunya berjudul Pendidikan Jasmani Adaptif merinci tujuan pendidikan jasmani adaptif bagi anak luar biasa sebagai berikut. A. Untuk menolong siswa mengoreksi kondisi yang dapat diperbaiki. B. Untuk membantu siswa melindungi diri dari kondisi apapun yang memperburuk keadaannya melalui penjas tertentu. C. Untuk membantu kesempatan pada siswa mempelajari dan berpartisipasi dalam sejumlah macam olahraga dan aktivitas jasmani waktu yang bersifat rekreasi. D. Untuk menolong siswa memahami keterbatasan kemampuan jasmani dan mentalnya. E. Untuk membantu siswa melakukan penyesuaian sosial, mengembangkan perasaan memiliki harga diri. Untuk membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan apresiasi terhadap mekanika tubuh yang baik. G. Untuk menolong siswa memahami dan menghargai macam olahraga yang dapat diminatinya sebagai penonton. 4. Modifikasi dalam pendidikan jasmani adaptif. Bila kita melihat masalah dari kelainan jenis anak luar biasa dikelompokkan menjadi A. Anak luar biasa memiliki masalah dalam sensoris. B. Anak luar biasa yang memiliki masalah dalam gerak dan motoriknya. Anak luar biasa yang memiliki masalah dalam belajar. D. Anak luar biasa yang memiliki masalah dalam tingkah lakunya. Dari masalah yang disandang dan karakteristik setiap anak luar biasa, maka menurut adanya penyesuaian dan modifikasi dalam pengajaran pendidikan jasmani bagi anak luar biasa. Penyesuaian dan modifikasi bagi pengajaran penjas bagi anak luar biasa terjadi pada A. Modifikasi aturan main dari aktivitas pendidikan jasmani. B. Pendidikan keterampilan dan tekniknya. C. Modifikasi teknik mengajarnya. D. Modifikasi lingkungannya termasuk ruang fasilitas dan peralatannya. Seseorang anak luar biasa yang satu dengan yang lain, kebutuhan aspek yang dimodifikasi tidak sama. Anak luar biasa yang satu mungkin membutuhkan modifikasi tempat
dan arena bermainnya. Anak luar biasa yang lain mungkin membutuhkan modifikasi alat yang dipakai di dalam kegiatan tersebut, tetapi mungkin yang lain lagi di sampingnya membutuhkan modifikasi area bermainnya, juga butuh modifikasi alat dan aturan mainnya. Demikian pula seterusnya, tergantung dari jenis masalah, tingkat kemampuan, dan karakteristik dan kebutuhan pengajaran dari setiap jenis anak luar biasa. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.